Suhu yang terlalu dingin ini dapat menyebabkan berbagai macam jenis gangguan. Salah satunya adalah yang disebut dengan frostbite atau radang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman suka mendaki gunung atau mungkin berencana untuk mendaki gunung di akhir pekan bersama teman-teman? Di topik saya kali ini sedikit mengarah ke cuaca puncak pegunungan yang sangat-sangat dingin. Suhu yang terlalu dingin ini dapat menyebabkan berbagai macam jenis gangguan. Salah satunya adalah yang disebut dengan frostbite atau radang dingin. Jadinya istilah frostbite ini sangat terkenal di lingkungan pendaki gunung. Khususnya jika gunung yang didaki ini merupakan gunung yang bersalju seperti salah satu gunung yang tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest, yang tentunya memiliki suhu sekitar minus 36 derajat Celcius saat di musim dingin dan minus 19 derajat Celcius di puncak saat musim panas. Bayangkan sedingin apa berada di puncak Everest ini. Jika tidak melakukan persiapan semuanya dengan matang, maka siap-siap mengalami resiko frostbite. Frostbite ini terjadi saat kulit dan jaringan sekitarnya mengalami kematian akibat kedinginan. Radang dingin ini lebih sering terjadi pada jari tangan, jari kaki, daerah hidung, kemudian telinga, pipi, dan juga dagu. Dan kulit yang tidak tertutup oleh cuaca yang dingin lebih rentan mengalami radang dingin. Namun tidak tertutup juga bagi tubuh yang tertutup sarung tangan atau pakaian lainnya, ini bisa mengalami radang dingin. Ada 3 derajat radang dingin yang dapat dialami. Yang pertama yaitu derajat yang lebih ringan, yaitu pada derajat pertama yang dikenal dengan istilah frostnip. Frostnip ini merupakan bentuk radang dingin yang lebih ringan, dan kondisi ini tidak menyebabkan kerusakan permanen pada area yang terkena. Jika mengalami kondisi ini, kamu bisa mengobati dengan tindakan pertolongan pertama dengan menghangatkan kulit yang terkena dengan air hangat. Gejalanya dapat berupa kulit terasa dingin, sedikit nyeri, dan juga kesemutan. Kemudian ada derajat yang kedua, yakni superficial frostbite. Kalau derajat 2 ini lebih serius dibandingkan dengan derajat pertama, sehingga memerlukan perawatan medis. Biasanya sudah terbentuk kristal es pada bagian kulit tersebut. Terasa hangat dan mungkin terlihat pembekakan. Kulit mulai mengelupas dan seperti rasa terbakar sinar matahari. Dan mungkin bisa mengalami lepuh berisi cairan di area tersebut setelah 1 hari. Dan hal ini sudah menandakan kerusakan pada jaringan tersebut. Kemudian ada derajat yang ketiga yang dikenal dengan radang dingin dalam. Pada derajat ini bisa terjadi kerusakan permanen. Kondisi ini juga tergantung dari berapa lama dan juga seberapa dalam jaringan mengalami kebekuan. Dalam kasus seperti ini, aliran darah ke arah tersebut mungkin terhenti dan otot, syaraf, pembuluh darah, dan juga tulang dapat terjadi kerusakan permanen. Pada derajat ini, lapisan bawah kulit membeku dan mati rasa total. Mungkin sulit untuk menggerakkan area yang terkena radang dingin atau tidak dapat menggerakkan secara normal. Mengalami lepuh yang besar, kemudian kulit yang terkena radang dingin akan menghitam karena sel-sel kulit mati setelah dibekukan. Jika jaringan yang beku terjadi nekrotik atau kematian jaringan, maka area yang terkena mungkin perlu dilakukan tindakan medis seperti dilakukannya tindakan amputasi. Lantas apakah semua cuaca dingin dapat menyebabkan radang dingin atau frostbite ini? Suhu yang dapat menyebabkan radang dingin ini atau frostbite ini haruslah mempunyai suhu lebih dingin dari 32 Fahrenheit
atau 0 derajat Celcius. Jadi jika kalian mau mendaki gunung, pastikan kalian sudah mengetahui berapa suhu saat berada di puncak gunung tersebut. Tapi harus diingat juga, suhu bisa menjadi lebih dingin jika ada angin. Jadi penyebab frostbite ini paling umum terjadi karena paparan kondisi cuaca dingin. Namun bisa juga disebabkan oleh kontak langsung dengan es, logam yang beku, atau cairan yang sangat dingin. Jika mengalami hal ini saat mendaki gunung, maka kalian harus melepaskan pakaian yang basah untuk melindungi daerah yang terkena dampak lebih lanjut. Tidak berjalan kaki dengan kaki yang beku, kemudian mengkonsumsi obat anti nyeri. Rendamlah area yang terkena dengan air hangat 100-105 Fahrenheit. Jangan gunakan air panas. Jika air hangat tidak ada, gunakanlah panas tubuh sendiri, misalnya dengan menyelipkan tangan ke ketiak atau menutup hidung, telinga, atau wajah dengan tangan yang kering. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Bersama saya DPP Briani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Assalamualaikum.